Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmatnya kita bisa memberikan presentasi mengenai materi ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati Bapak Miki Wijana Mkom selaku dosen mata kuliah Sistem Pendukung Keputusan dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai sistem penunjang keputusan yang akan dijelaskan oleh kelompok 9 yang beranggotakan pertama Dani Julian Firdaus, kedua Adit Ahmad PM, yang ketiga Gilang Juliansyah, dan yang keempat terakhir saya Jodiansyah selaku MC. Berikut poin-poin yang akan dijelaskan. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada pengertian sistem penunjang keputusan, yang ketiga ada tujuan sistem penunjang keputusan, yang keempat ada karakteristik sistem penunjang keputusan, yang kelima ada kelebihan dan kekurangan sistem penunjang keputusan, yang keenam ada proses dan tahapan sistem penunjang keputusan, yang ketujuh ada contoh studi kasus sistem penunjang keputusan. Selanjutnya, poin pertama akan dijelaskan oleh Saudara Dante Julian Firdaus. Baik, di sini saya akan membacakan latar belakang sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan pada suatu organisasi atau perusahaan sangat berpengaruh untuk meningkatkan kualitas informasi yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan, di mana selain membutuhkan informasi yang tepat waktu, diharuskan juga tepat dan akurat dalam mengelola data agar tercipta efisiensi dan keakuratan data yang dapat mendukung proses operasional, manajemen, dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, di sini ada pengertian sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan atau SPK adalah bagian dari sistem informasi berbasis komputer, termasuk sistem berbasis pengetahuan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi, lembaga pendidikan ataupun perusahaan. Dapat juga dikatakan sebagai sistem pendukung berbasis komputer bagi para pengambil keputusan yang tidak terstruktur. Ya, jadi di sistem penunjang keputusan, ini menggunakan dan memanfaatkan data dan model yang diinput oleh pengguna untuk menyelesaikan masalah dan memberi solusi alternatif sehingga memudahkan kita untuk pengambilan keputusan suatu masalah. Dan selanjutnya ada tujuan SPK yang akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Tujuan SPK atau sistem penunjang keputusan. Tujuan utama dari pengembangan aplikasi sistem penunjang keputusan ini tidak dimaksudkan untuk mengotomatiskan pengambilan keputusan, tetapi untuk memfasilitasi perangkat interaktif yang digunakan oleh pengambil keputusan untuk melakukan berbagai analisis menggunakan model-model yang tersedia. Yang pertama, membantu manajer perusahaan atau organisasi dalam pengambilan keputusan atas masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung pertimbangan manajer dan bukan untuk dimaksudkan menggantikan fungsi manajer tersebut. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas keputusan yang diambil manajer daripada perbaikan efisiennya. Yang keempat, memungkinkan pengambilan keputusan secara cepat dengan biaya yang rendah. Dan yang kelima, meningkatkan produktivitas perusahaan. Karakteristik SPK. SPK merupakan sistem berbasis komputer dengan antarmuka antara mesin komputer dengan pembuat keputusan. Yang kedua, SPK bersifat adaptif dan interaktif. Yang ketiga, pembuat keputusan memiliki kewenangan penuh untuk mengontrol seluruh tahap dalam sistem penunjang keputusan. Yang keempat, SPK mampu memberikan solusi atas masalah
yang tidak terstruktur, baik bagi per orang maupun per kelompok. Kelima, dalam penggunaannya, SPK membutuhkan komponen seperti data, database, dan metode analisis keputusan. Yang keenam, SPK mampu beradaptasi setiap saat dan bersifat fleksibel. Yang ketujuh, sistem ini hanya membantu penyediaan alternatif pilihan solusi bagi pembuat keputusan untuk menyelesaikan permasalahan, bukan untuk menggantikan posisi manusia sebagai pembuatnya atau pembuat keputusan. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Faris Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan SPK. Yang pertama ada kelebihan. Pertama, menghemat waktu, yang dimana kita dapat menyelesaikan berbagai masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dengan sangat cepat dan juga lebih efisien. Yang kedua, lebih cepat. Di sini contohnya seperti lebih cepat dalam mengambil solusi dan juga tindakan dalam setiap keputusan. Selanjutnya ada banyak pilihan, yang dimana mampu memberikan berbagai alternatif dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada bukti, yang dimana dapat membuat keyakinan kita bahwa SPK itu sangat diperlukan dan punya bukti apabila ingin melakukan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kekurangan. Yang pertama, tidak dapat digunakan dalam sebuah sistem. Karena contohnya seperti tidak semua SPK dapat digunakan dalam sistem model tertentu karena tidak semua dapat dimasukkan. Yang kedua, kemampuan SPK terbatas. Sehingga model yang ada dalam sistem tidak semuanya mencerminkan persoalan sebenarnya. Lalu yang ketiga ada kecepatan SPK tergantung software, yang dimana dalam pembuatan sistem tersebut sangat berpengaruh terhadap software apa yang akan kita pakai. Selanjutnya tidak memiliki intuisi karena software ini atau sistem ini bersifat robot, jadi tidak seperti manusia yang memiliki intuisi untuk mengambil keputusan tertentu sehingga mengacu kepada program yang sudah dibuat. Selanjutnya ada proses dan tahapan SPK. Yang pertama, tahap pemahaman atau intelligence, yaitu aktivitas menyelidiki lingkungan kondisi-kondisi yang memerlukan keputusan. Pembuat keputusan akan mengumpulkan sejumlah informasi dan data mentah, kemudian data tersebut diolah dan diperiksa untuk dijadikan petunjuk yang dapat menentukan permasalahannya. Selanjutnya, melakukan tahap perencanaan atau perancangan atau desain phase, yang dimana kita mengembangkan dan menganalisis arah tindakan yang akan kita bahas yang mungkin dapat dipergunakan dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya ada tahap pemilihan atau choice phase, yang dimana kita memiliki tindakan tertentu dari semua arah tindakan yang ada dengan memilih mana yang baik untuk dijalankan dan juga yang tidak untuk dijalankan. Selanjutnya itu ada tahap terakhir, yaitu tahap implementasi atau implementation phase, yang dimana setelah melakukan pilihan arah tindakan, kemudian pada tahap ini dilakukan penerapan terhadap alternatif tindakan yang telah dipilih pada tahap pemilihan. Selanjutnya ada studi kasus. Kami mengambil contoh studi kasus sistem penunjang keputusan penerimaan calon mahasiswa baru jurusan sistem informasi, dimana dalam sistem ini yaitu contohnya seperti dalam PTN, SNMPTN, SBMPTN hingga seleksi mandiri, yang dimana sistem ini membutuhkan 2 poin, yaitu seperti syarat-syarat yang dibutuhkan untuk sistem jurusan informasi berupa data-data atau variabel yang dibutuhkan, dan juga dalam pengelompokan nilai-nilai yang didapat melalui ujian tersebut, sehingga sistem dapat memilih dan memilah mana saja calon mahasiswa baru yang lulus dalam jurusan sistem informasi, sehingga dapat diklasifikasikan mana saja mahasiswa baru yang berpotensi, sehingga sistem pendukung penunjang keputusan ini perlu dikembangkan dalam penentuan calon mahasiswa baru. Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC.
Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan di bawah komentar. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Keputusan atau decision adalah berarti pilihan atau choice, yaitu pilihan dari dua atau lebih kemungkinan dalam mengambil suatu keputusan yang cepat dan tepat, harus didukung oleh suatu sistem. Sistem yang populer saat ini digunakan adalah sistem penunjang keputusan atau SPK. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga materi yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Saya mewakili teman-teman mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.